Kalau kesimpulan intinya itu, kesimpulan inti loh ini ya, atau inti dari kesimpulannya itu, ketika seorang putra kekudangane Rama dalam sikon manunggal jati, Pak Bahri. Kalau tidak dalam sikon manunggal jati, atau belum bersikon manunggal jati atau sejatine manunggal, apapun itu kelasnya angan-angan, dalam artian masih sebatas pengertian pemahaman, belum bener yang bener, masih belum ke situ. Jadi kesimpulan inti atau inti dari kesimpulannya adalah manunggal jati atau sejatine manunggal. Nah, usaha yang harus gitu ya, usaha yang harus diusahakan oleh seorang putra kekudangane Rama adalah senantiasa manunggal jati atau sejatine manunggal. Kalau dalam filosofi dawuhnya Rama, samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil, atau ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci. Nah, harus dalam sikon itu. Kalau ndak dalam sikon itu, angen-angen wis. Anasir kabeh, anasir, semua anasir. Jadi kita ndak boleh berhenti manunggal jati, itu kita ndak boleh. Berhenti manunggal jati atau keluar dari ranah manunggal jati, atau berhenti dari sikon manunggal jati, tidak bisa, tidak boleh, bahkan tidak bisa. Karena apa? Karena kalau kita tidak manunggal jati atau sejatine manunggal, siapapun dia kena lara lan pati, Pak Bahri. Hanya dengan manunggal jati, hanya dengan manunggal dengan hidup, kita akan terbebas dari yang namanya lara lan pati. Ya sakit matur. Ansur manunggal jati ini manunggal. Sebatas atur keng panjenengan Pak. Angan-angan. Iya, angan-angan. Ya lamun urip bisa ketemu lan Gusti, lamun mati ora bisa goleki. Apabila mboten manunggal jati. Iya, iya. Dan saya bisa berani, Pak Bahri. Saya bisa berani memastikan siapapun dia, jika dalam sikon manunggal jati, sejatine manunggal, pasti melakukan kebaikan, berbuat kebaikan, dan menyukai kebaikan. Saya berani memastikan di situ, karena saya mengalami sendiri gitu. Mengalami sendiri. Nah, karena saya mengalami sendiri, akhirnya saya bisa memastikan siapapun dia, kalau dalam sikon manunggal jati, pasti menyukai kebaikan dan melakukan kebaikan. Nah, tanpa pandang bulu itu. Untuk para kadang yang kemarin saya ajari tentang cara dan teknik manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci, jangan kendor ya. Lakukan terus latihan itu semaksimal mungkin. Karena apa? Karena semua jawabannya itu ada di situ. Semua jawabannya itu ada di situ. Nah, kalau sampean giat dalam berlatih tentang tata cara manunggal jati,
Jangan pernah merasa lulus ya. Jangan pernah merasa lulus, jangan pernah merasa berhasil. Karena ketika kita merasa lulus, ketika kita merasa berhasil, maka disitulah kita akan berhenti. Akhirnya terputus. Jadi jangan pernah merasa lulus, jangan pernah merasa sudah berhasil. Maka dari itu kan saya menggunakan bahasa latihan kan. Latih terus, patrap itu latih terus, teknik itu. Nah di dalam teknik itu, di dalam patrap itu nanti kita akan menyaksikan, mengalami penyaksian berbagai hal. Mulai dari seluruh yang ada di dalam diri sampai ke seluruh yang ada di luar diri itu nanti akan kita alami penyaksiannya. Nah di situ karena mengalami sendiri, karena menyaksikan sendiri, tidak bisa dikatakan angan-angan kan. Tapi nembe sing disebut bener kang nyoto, karena mengalami sendiri dan menyaksikan sendiri. Dan itu seharusnya semua seluruh putra kekudangan Rama itu dalam sikon itu harusnya setiap harinya. Itulah yang saya maksud dari kesadaran kontinu, kesadaran yang tiada henti, tiada putusnya, yaitu manunggal jati. Nah ketika kita dalam sikon manunggal jati atau sejatine manunggal, kita akan terbebas dari yang namanya sakit dan mati. Artinya di situ kita abadi, kesempurnaan kita abadi. Nah ketika kita berhenti manunggal jati, apalagi sampai keluar dari manunggal jati, tinggal siap-siap saja. Kapan waktunya pasti akan kedatangan sakit dan kedatangan mati. Jika tidak manunggal jati, yang artinya tidak manunggal dengan hidup. Jadi kesempurnaan abadi adalah manunggal dengan hidup, selalu, nggak ada hentinya. Nah karena selalu manunggal dengan hidup, menyatu dengan hidup, bagaimana mungkin mati loh menyatu manunggal dengan hidup? Mati itu kan karena berpisah dengan hidup, berhenti berhubungan dengan hidup. Nah di sini nanti kita akan menyaksikan, mengalami penyaksian sendiri, bukan katanya apapun, bukan katanya siapapun. Mulai dari kejadian-kejadian yang ada di dalam diri sampai kejadian-kejadian yang ada di luar diri. Bahkan kejadian-kejadian beberapa puluh tahun yang akan datang itu bisa kita ketahui di sikon manunggal jati ini gitu. Di sikon manunggal jati ini. Kejadian-kejadian yang belum terjadi pun kita bisa mengetahuinya di situ. Tapi kalau kita berhenti manunggal jati, ya berarti berhenti semuanya, putus semuanya, putus. Nah tinggal siap-siap saja kedatangan sakit dan mati. Jadi ketika kita bercerai dengan hidup, artinya ketika kita tidak manunggal jati, bercerai dengan hidup, berhenti berhubungan dengan hidup, berarti status kita di situ kalau laki-laki berarti dia duda, kalau perempuan berarti dia janda. Nah ketika seorang manusia hidup berstatus duda dan janda, sewaktu-waktu akan dilamar oleh malaikat pencabut nyawa. Karena statusnya duda atau janda. Malaikat Israel datang melamar dia. Nah kalau kita sudah dilamar sama Israel, mau tidak mau kita akan bercerai dengan istri yang cantik, kita akan berpisah dengan harta kesayangan kita, mobil, semuanya akan kita tinggalkan. Kalau kita sampai berhenti berhubungan dengan hidup, berpisah dengan hidup, tidak dalam sikon manunggal jati. Tapi kalau kita dalam sikon manunggal jati, sejatinya manunggal, selalu, yang dalam arti lainnya adalah berkesadaran kontinu, terus menerus tiada putus. Selain kesempurnaan abadi adalah dunia kita, juga kita akan mengalami penyaksian-penyaksian bahkan yang belum terjadi. Nah karena mengalami penyaksian sendiri, akhirnya bisa cerita, dan ceritanya itu ndak konyol gitu. Ceritanya itu ndak konyol.
sampai kapan latihan patrap manunggal jati Pak Web? Ya jawabannya gimana ya? Kalau tandanya kita dalam sikon manunggal jati, itu seperti apa? Saya bisa jawab. Jawabannya seperti ketika saya mematikan panjenengan di puncak Manekung. Sama. Ketika saya mematikan panjenengan untuk beberapa saat lamanya agar bisa masuk ke dalam suci. Nah, itulah kalau sampai mengalami hal seperti itu berarti kita dalam sikon manunggal jati. Tapi kalau sampai kapan kita latihan ya sampai kita tidak mau pengetahuan gitu. Nah, kalau kita sudah tidak mau lagi pengetahuan, tidak butuh lagi pengetahuan, berhentilah. Berhenti, nggak usah latihan lagi tentang itu. Lakukan aja patrap biasanya, jangan lakukan itu. Tapi selagi kita butuh pengetahuan, menginginkan pengetahuan, dan selalu ingin terus, nggak pernah puas gitu dengan yang namanya pengetahuan, ya jangan pernah berhenti latihan itu. Karena itulah pengetahuan sebenar-benarnya pengetahuan yang nyata, karena dialami sendiri, dirasakan sendiri, dihadapi sendiri, dan dilakukan sendiri, bukan katanya apapun. Itu luar biasa dulu ya. Dulu ketika saya masih dalam tahap berlatih gitu ya, awal-awal gitu, masih baru-baru melakukan itu, semua saya ketahui, nggak ada yang tidak saya ketahui terkait Wahyu Pancagaib loh ya, terkait Wahyu Pancagaib. Satu misal contoh pada waktu itu kan saya kan bintangnya Facebook. Sebelum tahun 2000 bintang Facebook itu adalah Wonge dan Bagu. Terkenal tadi. Ketambahan YouTube. Orang-orang yang membaca artikel-artikel saya di Google, yang nyimak video-video saya di YouTube, tapi enggak punya duit buat nemuin saya secara langsung, itu enggak punya duit. Katakanlah seperti itu. Kalau dalam bahasa awamnya, mereka ngefan banget sama saya. Dan mereka tahu kalau yang namanya belajar, jika tidak berhadapan secara langsung, itu kan kurang maksimal. Sekalipun bisa gitu. Padahal saya sudah memberi peluang, walaupun tidak bertatap wajah secara langsung, asalkan bisa mengerti, bisa paham, lakukan. Tapi untuk orang-orang yang enggak main-main gitu loh ya, enggak main-main, bener-bener belajar, itu merasa enggak puas kalau enggak bertemu langsung. Jadi ada keinginan bertemu secara langsung, tapi enggak punya uang. Mau bawa kendaraan sendiri enggak punya, ada kalanya punya kendaraan enggak punya bensin. Lah mereka kan grentes tok ning omah. Sambil baca artikel saya itu meneteskan air mata, ada yang sambil nyimak video saya itu nangis. Itu saya tahu gitu loh. Saya bisa tahu, padahal saya enggak kemana-mana. Saya hanya melatih tata cara tekniknya manunggal jati itu tadi, seperti yang saya ajarkan sewaktu di Oro-oro Ombok Jenggolo Manik. Saya hanya melakukan itu di rumah, tapi saya bisa tahu di sana itu tahu. Nah, dulu saya kan belum begitu paham. Satu misal contoh, ketika saya berlatih ada kadang gitu ya. Miskin katakanlah, kita pakai bahasa fair aja ya, bahasa fair sederhana supaya mudah dipahami. Satu misal contoh, ketika saya sedang berlatih gitu ya, saya tahu, katakanlah saya sekarang posisi di sini. Saya tahu di Bali itu ada kadang yang sedang merindukan saya. Dan dia hanya bisa menangis karena tidak memiliki sarana apapun. Nah, karena saya tahu, akhirnya saya menghentikan latihan. Saya berhenti latihan, saya mempersiapkan diri, saya langsung datang ke Bali.
saya langsung apapun itu, apapun yang terjadi saya tidak peduli. Satu misal ketika saya berlatih itu tengah malam dan saya mengetahui tengah malam, maka tengah malam itu saya langsung berangkat ke Bali. Saya temui orangnya, saya temui, saya peluk, saya tangisi, saya beri motivasi, saya beri modal. Jadi tidak cuma omongan tok gitu loh, dengan materinya langsung. Itu sampai ke situ, semua bisa seperti itu nantinya. Kalau latihan itu diterus-teruskan, tidak berhenti gitu. Itu salah satu contoh. Dan itu di dalam, ya di setiap harinya selalu ada seperti itu gitu. Selalu ada. Bahkan pernah saya suatu saat, waktu itu saya sedang di Priuk Jakarta. Saya sedang berlatih seperti itu. Di daerah Gresik, Jawa Timur, itu ada kadang yang benar-benar butuh saya. Kesalahan dia berpedoman pada video saya yang tangan saya bisa memunculkan uang. Nah, dia berpedoman di situ. Nah, dengan video itu dia mempraktekkan apapun yang saya informasikan. Semua yang saya informasikan melalui artikel, melalui video, itu dia praktekkan dan dia meyakini itu. Bahwasanya suatu saat saya pun bisa seperti wong edan baku, ting gitu. Dia meyakini di situ. Dengan PD-nya dia merekrut orang-orang miskin. Orang miskin direkrut, dijanjiin. Intinya uang gitu. Lah prinsipnya dia, kalau saya tidak mampu, kan saya punya guru wong edan baku. Padahal dia belum pernah ketemu sama saya. Dan kejadiannya sejak awal sampai akhir dia benar-benar membutuhkan saya. Itu kayak ngeliat TV saya. Saya ngeliat TV. Lah yang membuat saya harus seketika itu berangkat dari Priok ke Gresik, lah dia ini dituntut oleh orang-orang miskin ini. Jadi orang-orang miskin ini ada yang nanam modal 100.000, 200.000 gitu sama dia. Bahkan ada yang jutaan. Lah yang mampu yang bisa menanam modal jutaan, ini jual-jual barang. Ada yang jual motor, ada yang jual sapi, ada yang menggadaikan sawah. Lah sampai bertahun-tahun nggak ada buktinya kan. Lah mereka kan pada protes, pada nuntut, ini bener enggak. Lah dia takut kan, takut dikasuskan. Nah, dia isinya patrapnya sudah bukan ke Moho Suci, ke wong edan baku. Arso sowane ngarsane wong edan baku, edan. Iya, sudah arso sowan ning arsane wong edan baku. Lah dia melakukan seperti itu setiap malam. Nah, karena saya sedang latihan itu, tembuslah ke saya. Saya tidak tega, hujan deras, tengah malam hujan petir. Naik motor saya dari Priok sampai ke Gresik, tidak istirahat. Itu kalau dipikir sini nggak benar ya. Satu tangki minyak motor Vario dari Priok nyampe mana sih? Saya sampai ke Gresik, ke tempatnya orang termak tersebut, bensinnya itu masih utuh. Nyampe di sana harus menghadapi tuntutan orang-orang itu. Dan saya bisa menghadapi, anehnya kan di situ. Dan saya bisa menghadapi semuanya. Kabeh tak lungguhake, saya beri pengertian, saya beri pemahaman, termasuk yang bersangkutan itu tadi, bahwa tujuan Wahyu Pancagata itu bukan untuk itu dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang, wah, iya ya, kalau harus saya bicarakan, seumur hidup saya baru ketemu sama manusia seperti Pak Web kan. Itu kan sampai dia katakan seperti itu.
Jadi apapun kejadian-kejadian khususnya yang berkaitan dengan Wahyu Pancagaib itu saya bisa tahu seperti nonton TV. Cepat. Ada lagi kejadian. Dulu sebelum saya sebelum saya melakukan teknik itu ya, melakukan teknik itu saya masih patrap samadhi seperti biasa-biasa saja gitu. Itu saya sering mendengar katanya orang, ada kalanya ditelepon langsung ya pakai HP, yang intinya tentang seperti ini. Pak Web, jujur saya melakukan patrap itu karena ada pamrih saya, karena kehidupan saya itu di bawah ya, saya ingin ada perubahan ya, setidak-tidaknya samalah seperti tetangga gitu. Tapi sampai sekarang saya masih begini-begini saja Pak Web. Malah poro kadang itu menjauhi saya Pak Web, karena saya enggak, kalau kedatangan kadang saya nggak bisa nyuguhi wedang. Lama-lama kadang yang datang ke tempat saya itu jadi kapok Pak Web. Sekarang saya sendiri, nggak disamperin. Kalau ada acara kadangan ya saya nggak dikasih kabar. Kalau ada kadang lewat ya saya nggak diampirin. Sebenarnya saya ini diakui nggak sih sebagai putra Romo Pak Web? Loh, nanyanya ke saya itu seperti itu. Kadang siapa yang seperti itu diceritakan bla 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 ini Pak Web. Dan saya iri banget, saya rindu kadangan, saya ingin bertemu kadangan. Itu sambil nangis cerita ke saya. Nah itu tidak 1-2 orang yang cerita seperti itu. Dan saya tidak percaya. Mana mungkin kadang yang saya anggap mumpuni dan pernah satu leteng dengan saya melakukan seperti itu. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Sing sabar. Mungkin kersane Romo, mungkin Romo punya maksud baik, punya rencana indah buat kamu. Pokoknya saya kasih bahasa-bahasa pengayoman lah. Ya terdengar bombong lah, tapi ya enggak tahu kenyataannya. Nah setelah saya mempraktekkan teknik-teknik manunggal jati itu, saya tahu langsung. Dan saya tidak menyangka kok ada Putra Romo pilih-pilih itu. Kenapa kok Putra Romo seperti ini? Jadi kalau satu misal di Jember ada kadang baru punya mobil, setidaknya punya mobil atau punya usaha, didatangi berombong-rombongan sampai dibela-belain rental mobil buat supaya banyak kadang yang bisa ikut mendatangi kadang baru itu, sampai ngerental mobil. Jauhnya minta ampun. Atau ada kadang nih pembisnis orang sukses di Bali sampai dibela-belain utang-utang uang buat beli tiket pesawat untuk mendatangi kadang yang kaya raya punya bisnis sukses itu tadi. Atau lagi dan seperti itu. Tapi ketika ada kadang, Pak, saya ndak bisa bayar listrik Pak, besok listrik saya disegel, besok artinya saya sudah nggak pakai lampu listrik lagi. Pak, saya ndak punya beras, saya bertengkar terus sama anak istri, bagaimana saya bisa tentrem, bagaimana saya bisa patrap, lawang tiap hari saya bertengkar sama istri minta beras. Nggak ada yang mau mendatangi, tidak ada yang mau mendatangi. Lewat aja di depan rumahnya, nggak diampiri. Bahkan ada kadang baru yang kaya raya dengan kadang yang miskin itu hanya berjarak 50 meter. Ada acara kadangan, makan enak rame-rame di rumahnya kadang baru yang kaya raya itu. Nah kadang miskin yang jaraknya 50 meter ini loh nggak dikasih kabar. Saya sampai nepok batuk. Ternyata saya salah, selama ini saya mengabaikan kabar-kabar itu, ternyata salah. Dan itu saya menyaksikan sendiri. Dan saya nggak mampu menahan diri. Langsung saya berangkat, tidak seperti itu. Mungkin itu ujian buat kamu, itu anak tangga buat kamu. Buktinya ini, saya kasih modal Mas.
yang nggak punya modal ingin usaha, saya kasih modal buat usaha. Yang sudah tua jompo nggak mampu kerja tapi butuh ekonomi, saya bantu. Bahkan tidak sedikit kadang yang punya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, itu saya ikut membantu setiap bulannya sampai sekarang. Tapi apa itu perlu saya keluar-keluarkan? Kan memalukan. Itu saya, Mas. Dan saya mampu melakukan semua itu, bisa melakukan semua itu. Tapi ketika saya berhenti manunggal jati, alah rokoknya ditukokne wong, gitu loh. Tapi ketika saya dalam sikon manunggal jati, ono opo wae ndelalah kersane ngalah, saya bisa. Dan saya tahu. Nah, ternyata semua penyaksian-penyaksian ya, semua penyaksian-penyaksian yang dialami dan disaksikan ketika berlatih manunggal jati itu bukan untuk diikuti, Mas. Nah, jenengan kalau sampai menyaksikan sendiri hal-hal seperti itu, jangan sekali-kali mengikuti. Satu misal seperti saya tadi gitu, menghentikan semedi langsung berangkat, jangan lakukan itu. Karena apa? Karena apapun yang kita, penyaksian apapun yang kita alami ketika kita berlatih, itu adalah perjalanan prosesnya, Mas. Jangan ya. Jadi nanti semakin panjenengan berlatih di situ, semakin banyak pengetahuan-pengetahuan yang akan panjenengan alami sendiri, yang akan panjenengan saksikan sendiri. Dan cukup ucapkan terima kasih atas semua kesaksian yang panjenengan alami. Jangan ikuti seperti saya. Dulu saya seperti itu karena saya tidak tahu. Saya pikir Romo memberitahu saya, ini berarti Romo memerintah saya untuk melakukan itu. Saya pikir gitu. Makanya dulu, wah saya sampai kentut aja nggak kober, Mas, karena ngikutin itu tadi. Lawang setiap hari saya tatrap, berarti kan setiap hari saya menyaksikan hal-hal yang nerenyuhake itu tadi loh. Hal-hal yang nerenyuhake itu kan saya saksikan tiap hari, lawang saya tiap hari patrap. Nah artinya setiap hari saya nggak pernah diem, nggak pernah diem. Sampai-sampai saya dijuluki Pak Web nggak punya rumah. Rumahnya Pak Web itu atapnya langit, lantainya bumi. Lawang jam segini di sini, jam segitu di sana, jam segitu di sana. Kayak seperti itu kehidupan saya, Mas. Sampai saya capek sendiri. Loh, ternyata semakin saya mengenal Romo kok saya semakin tidak nyaman gitu. Saya tidak merasa nyaman di situ, Mas. Bagaimana mungkin nyaman? Isinya ngomong emosi ya. Loh, Romo ini jadi membuat memancing emosi saya atau mendidik saya supaya lebih dewasa gitu. Akhirnya saya gali di situ, saya hentikan. Kalau saya seperti ini terus, prasangka saya semakin jelek nantinya. Kebencian saya semakin kuat. Karena apa? Karena saya mengetahui keburukan kadang itu, saya mengetahui kejelekan kadang itu. Nah, lambat laun kan saya akhirnya benci dendam terus setiap harinya. Saya tidak bisa selalu seperti ini, Romo. Saya nyerah. Saya tidak sanggup, Romo. Lebih baik saya dibutakan mata hati saya untuk tidak mengetahui semua itu daripada saya mempunyai bibit kebencian di dalam diri saya karena mengetahui keburukan-keburukan poro kadang saya yang saya kasihi. Nah akhirnya saya renungi, oh ternyata itu memang prosesnya, gitu loh, prosesnya itu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang kita alami ketika kita berlatih manunggal jati itu bukan untuk diikuti di dalam kenyataannya, bukan. Itu memang prosesnya seperti itu, gitu loh. Buktinya, bukti dari kemanunggalan jati itu seperti itu. Jadi manunggal jati, manunggal dengan hidup, berarti itu manunggal dengan alam semesta seisinya. Wajar kan mengetahui belahan partikel sekecil apapun kan wajar. Lawang kita manunggal dengan semesta alam seisinya. Satu misal sampai mengetahui dalamnya lubang semut, wajar gitu loh. Tapi kalau ketika saya mengetahui dalamnya lubang semut terus saya memasuki lubang semut, konyol. Itu yang sudah saya lakukan itu konyol namanya, Mas. Konyol. Saya menebar kebaikan kan. Ya dengan begitu kan berarti saya menebar kebaikan kan.
Tapi di sisi lain saya menumpuk dendam, menumpuk benci gitu loh. Kadang ini mengalami seperti ini karena perlakuan kadang ini. Nah saya berbuat baik sama kadang yang ini, tapi kan saya berprasangka buruk sama kadang yang satu ini, menilai buruk sama kadang yang satu ini. Wah saya enggak mampu Romo, dalam sikon ini saya enggak mampu. Saya minta berhenti, lebih baik saya dibutakan mata hati saya daripada saya mengetahui semua itu tapi saya enggak tentrem. Jadi motivasi dari saya, latih terus praktek manunggal jati dan jangan sekali-kali mengikuti kesaksian-kesaksian yang dialami ketika bersamadi. Karena kesaksian-kesaksian itu hanya untuk dilalui, sebab dia adalah bentuk prosesnya, bukan untuk diikuti. Kalau sampai mengikuti berarti konyol seperti saya dulu. Bahkan saya pernah, mobil Brio saya itu baru 15 hari keluar dari dealer. Baru 15 hari keluar dari dealer. Saya belum mahir, nyetir mobil itu belum mahir. Patrap saya. Ada kadang di lereng Gunung Merapi. Lereng Gunung Merapi, jalannya itu gitu dedel, sempit, dan aspalnya batu segede-gede ndas. Jadi batu segede-gede ndas itu ditoto, roto sih roto, di aspal. Nah jeneng ini di lereng gunung kan aspalnya sudah ngelotok, nah tinggal batu-batu tajam pinggirannya, batu-batu itu kan tajam-tajam tuh. Nah pas saya lagi semadi, saya melihat ada kadang, Romo saya ingin bertemu dengan Pak Web. Tolong Romo saya ingin bertemu dengan Pak Web. Nah dia bersamadi itu sambil menangis berkata seperti itu. Dan saya tahu. Tak saya langsung berhenti bersamadi, nyetak mobil, jas, mangkat. Waktunya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Budal berangkat, naik. Wis pokoknya nganggo feeling lah, gampangnya soal bahasa awalnya feeling. Kan jelas banget, jadi saya ingat betul kelak-keloknya jalan itu ingat betul. Naik saya bawa Brio baru 15 hari keluar dari dealer. Sampai di sana pagi sekitar jam 6 pagi itu nyampe di sana. Rumahnya masih tutup, saya nungguin sampai gini, wong namanya lereng Merapi ya. Ya gini wis. Matur nuwun Romo, matur nuwun. Begitu pintunya dibuka, jendela bukan pintu, orang sudah bangun, begitu orangnya bangun buka jendela kan, ngelihat di latar di depan rumah ada mobil, tulisannya Web. Pak, mobilnya Pak Web Pak. Yang perempuan teriak gitu, opo yo? Keluar banget, wih sik belen, ya baru bangun, es kerodongan sarung, terus cawetan tok wonge. Wah saya langsung dirangkul, wah mambiler. Duduk bareng, nangis bareng satu keluarga, Mas. Saya merasa berguna banget di situ. Berguna banget itu. Bahagialah. Sampai ya dulu saya diam aja karena saya masih sesuatu. Nah, sekarang saya sudah tidak ada sesuatu apapun yang sesuatu di hati saya. Jadi saya bisa menceritakan apapun tanpa dendam. Itu akhirnya karena ngelihat sikon di sana ya, ngelihat sikon itu seperti itu, supaya orang ini punya penghasilan, terus ya gimana akalnya, akhirnya saya belikan kambing 20 ekor, wis sampean ternak kambing gini. Saya lihat kan banyak itu pohon-pohon, daun-daun pohon-pohon yang apanya tidak terlalu banyak fungsinya di situ, subur-subur. Akhirnya tak tukokne wedhus 20. Katanya waktu saya di sana itu ada sekitar 6 orang, 6 kakak yang ikut menemui saya pada itu. Katanya lebih dari itu. Lah terus wis pokoknya iki wedhus 20 iki wis mbuh piye carane engko sehingga pada akhirnya kabeh iso ngingung. Saya tinggalin gitu. Siangnya turun. Apa?
nyampe di jembatan layang itu, jenengan tahu jembatan layang nggih. Mobil saya rak mandek ning tengah-tengah dalan. Aku salah apa? Mikir saya, ini saya salah apa, luput apa? Saya kan habis melakukan seperti itu, masa karmanya seperti ini, balasannya seperti ini kan. Protes saya di situ sama Romo. Piye sekarepe Romo iki aku toleh. Begitu saya turun dari mobil, di jalan itu oli. Ternyata si tutup oli di bawah itu Mas pecah. Ya mungkin ya itu tadi waktu dok kan pendek brio. Ya di sana sudah bocor halus kan. Sampai di sini entek-entekan metik tanpa oli kan. Ya grek wis. Delok akhirnya tarik ning bengkel. Ya cedek karo bengkel akhirnya. Ya, tarik ning bengkel apa. Ganti kuwi entek 700 ganti lho itu. Karena apa? Karena suku cadangnya belum keluar. Punyaan beliau tutup oli bawahnya itu. Ya, ya. Habis melakukan kebaikan hasilnya kayak ngono kuwi. Apa orang ngayel ke Romo? Gitu. Nah sampai pada akhirnya itu tadi saya renungir sama oh ternyata itu proses yang harus suka ndak suka mau ndak mau itu harus dilalui bukan diikuti. Oh berarti saya konyol sepurone mau aku gak maksud gitu. Nah seharusnya semua putra itu seperti itu harusnya dan bisa begitu. Jadi bukan malah membuli sesama kadang, bukan malah pilih-pilih kadang. Oh ini yang kaya, saya kadangannya sama ini aja, ini yang miskin. Enggak gitu, enggak seperti itu. Apalagi sampai mengadu domba, memfitnah, membuli, itu bukan sifat, bukan perilaku seorang putra, bukan. Dan saya berani pastikan itu gitu. Soalnya saya mengalami sendiri. Ketika saya ada di posisi itu, ketika saya berada di posisi manunggal jati, sejatine manunggal, caranya nyeneni wong itu lali. Caranya marah itu loh saya lupa. Caranya berbuat jelek, caranya melakukan kesalahan itu saya lupa. Bagaimana mungkin orang yang mengaku mumpuni, mengaku ada di dimensi itu kok dengan enjoynya berbuat keburukan, kan saya nggak masuk gitu loh, nggak masuk. Karena apa? Karena ketika saya ada di posisi itu, caranya melakukan kejahatan, caranya melakukan keburukan, bahkan caranya marah itu saya lupa gitu. Kok mereka bisa ingat semua, apal men karo kebiasaan-kebiasaan itu. Kan ini saya bertanya, iya apa ora iki tekan kono iki? Ngojo tekan silitku iki. Gitu saya. Jadi bola. Jadi motivasi dari saya terus latih praktek itu. Dan panjenengan akan mengalami semuanya. Akan mengalami semuanya dan akan menyaksikan sendiri, sudah bukan katanya saya lagi. Lah itu kebenaran yang hakiki. Kalau masih katanya saya itu masih belum. Yang hakiki, yang benar-benar ingin benar adalah mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, merasakan sendiri dan melalui sendiri. Dan itu akan panjenengan alami ketika panjenengan bersamadi di teknik manunggal jati itu. Kalau puncaknya manunggal jati, ya ora apa-apa. Puncaknya manunggal jati tidak ada apa-apa itu tidak ada. Tapi sebelum mencapai tidak ada apa-apa itu tidak ada, ini mengalami kesaksian itu terlebih dulu gitu. Setelah semuanya kita saksikan sendiri, kita alami sendiri, baru kita akan mencapai itu gitu. Lah nanti besoknya ketika kita praktek latihan lagi lah, kita akan menyaksikan lagi, menyaksikan lainnya terus. Nah nyampe di tidak ada apa-apa tidak ada. Besoknya kita berlatih lagi, kita akan menyaksikan lagi, mengalami penyaksian, nanti sampai di tidak ada apa-apa dan apa-apa itu tidak, terus seperti itu. Berhenti dari situ berarti bercerai. Nah kalau sudah bercerai dengan hidup, status kita duda kalau laki-laki, kalau perempuan janda. Nah kalau status kita, kalau secara spiritual status kita sudah duda, status kita sudah janda, berarti
siap-siap dilamar sama malaikat Israel. Nah kalau kita senantiasa manunggal jati, abadi. Sejarahnya apa, ceritanya bagaimana, wong menunggal dengan hidup kok mati itu. Mati itu berpisah dengan hidup. Lah kalau manunggal selalu, terus manunggal, abadi. Ini logika loh. Ini logika, bukan hayal. Mati berarti berpisah dengan hidup. Mati berarti bercerai dengan hidup. Nah kalau bersama terus dengan hidup, manunggal terus-terusan dengan hidup, bagaimana mungkin mati? Berarti abadi. Artinya abadi itu bukan hayal. Tinggal orangnya itu tadi, mau selalu manunggal dengan hidup apa enggak, itu tok. Suka ndak suka, kalau selalu mau manunggal dengan hidup berarti dia akan abadi. Seneng ora seneng loh kuwi. Suka tidak suka, kalau berpisah dengan hidup pasti mati. Ini logikanya kan gitu logikanya. Nah, gitu. Nggih Mas Ari. Konyol, saya dulu konyol. Tapi ya tidak sia-sia dengan kesaksian-kesaksian tentang kadang yang diperlakukan kadang lain seperti itu. Akhirnya saya terbuka, kesadaran saya itu semakin terbuka. Nah karena kesadaran saya semakin terbuka, akhirnya saya bisa merdeka. Akhirnya saya nggak sesuatu lagi dengan mereka yang tadinya saya, wah ini kadang sepuh saya harus hormat ini. Oh ini kadang sepuh ini mbah kadang sepuh ini. Berarti saya kudu mindi. Tadinya gitu, sekarang saya no. Ngapain? Angen-angen. Kalau saya lakukan itu berarti saya sama-sama melakukan angen-angen. Sama-sama melakukan angen-angen. Podo konyol ya akhirnya. Udah enggak ada. Sama. Jadi saya bisa merdeka, benar-benar merdeka tuh. Jadi enggak terikat, enggak. Tadinya terutama dengan kadang yang dulunya pernah membimbing saya, itu enggak bisa saya pungkiri dulu, itu berat banget. Tapi dengan menyaksikan itu, jebule. Nah di situ saya benar-benar membuktikan sabda dawuhe Rama Semana. Sabda dawuh yang mana? Sabda dawuh Rama yang seperti ini. Putra kuwi maneka warna. Kaya dene sak kotak wayang. Ana Durna, ana Sengkuni, ana Arjuna, ngono kuwi. Lah itu saya saksikan semua itu. Oh, ngono kuwi itu jebule. Komplit. Pokoknya kaya kotak sak wayang. Itu gitu. Dan itu saya benar-benar menyaksikan sendiri. Ketika saya latihan praktek manunggal jati. Dan di situ sampai sekarang saya tidak pernah merasa lulus. Tapi sudah tidak konyol seperti dulu. Nah, kekonyolan saya dulu sekarang berubah. Berubah bagaimana? Saya bisa melakukan patrap dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan seperti ini. Nah, saya bisa. Panjenengan semua pasti bisa. Nah, sing dimaksud samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil, atau ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci. Ya, jadi bisa melakukan patrap samadhi dalam sikon apapun, sambil berjalan, sambil bekerja, sambil berkegiatan, sambil ngobrol, bahkan sambil makan, sambil tidur, sambil duduk di tempat rame, di tempat sepi. Tidak ada suatu tempat pun yang tidak bisa kita jadikan tempat patrap. Semua tempat, semua sikon bisa kita jadikan media untuk patrap. Asalkan dalam sikon manunggal
jati atau sejatinya manunggal. Dan yang paling penting nih, yang paling penting ada tuntutan Rama di situ. Di setiap laku seorang putra itu ada tuntutan Rama. Tuntutannya Rama apa? Jeneng sira sun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Kamu saya ciptakan dan kamu harus bisa menciptakan aku. Itu tuntutan Rama. Lah tuntutan itu hanya bisa kita bayar dalam sikon, ketika dalam sikon manunggal jati. Nah itu tuntutan putra paling berat. Jadi ngaku putra kaya ngopo nek durung iso mijilake Rama isih urung putra. Tuntutannya seperti itu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para putra yang dalam sikon manunggal jati atau sejatinya manunggal. Kalau tidak dalam sikon manunggal jati atau sejatinya manunggal, ndak bisa. Karena ada perbedaan antara putra dengan Rama. Tapi kalau manunggal, ora ana bedane antara putra karo Rama. Oke. Tapi asik, konyol tapi asik. Asik kayak gitu. Kok asik? Iya. Saya melakukan seperti itu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi gitu ya. Saya melakukan seperti itu, tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, tidak mengenal malam, tidak mengenal siang. Tiap hari wong edan bagu kuwi kesukman, wong edan bagu kuwi dukun, wong edan bagu kuwi mencampur adukkan wahyu panca gaib karo agama. Wong edan bagu kuwi keluar dari jalur putra Rama. Tiap hari itu saya terima, Mas. Dan saya tidak pernah membalas, saya diam aja, tidak pernah membalas. Saya tetap enjoy melakukan itu tadi terus, dimanapun itu Mas, dimanapun. Ya kalau saja poro kadang yang saya ceritakan di video ini, nonton YouTube saya ini ya sepurone, bukan saya, toh saya tidak menyebut nama kan. Saya tidak menyebut nama, saya hanya sedang menceritakan gitu loh, menceritakan perjalanan saya di dalam laku manunggal ini seperti itu loh. Jadi bukan baru seminggu 2 minggu terus ndak ongkang kaki di rumah, itu ndak gitu loh. Tapi saya orang lapangan, saya itu orang lapangan gitu. Jadi saya apal banget, di luar itu apal. Jadi bukan cuma patrap ning omah mangan turu, enggak, saya itu terjun langsung di lapangan dan saya adalah orang lapangan, bukan orang rumahan. Jadi saya hafal betul seluk-beluk kadang ini saya hafal betul. Jangankan yang seperti itu, yang menggunakan wahyu panca gaib gitu ya. Jadi wahyu panca gaib dijadikan kanggo lungguh dadi dukun lah katakanlah. Ngono Pak sirahku mumet, Gusti ingkang Maha Suci. Cuk. Terus Pak awakku kesel kabeh Pak, kesel yo Pak. Karo maca kok Gusti ingkang Maha Suci kula terus karo mijeti engko secara otomatis jarene, secara otomatis tangannya gerak sendiri. Bagian tubuh mana yang ada penyakitnya bisa tahu dengan baca itu. Lho kunci kok dienggo ngono. Kuwi tak parani Mas, saparani. Kadangku panca gaib itu bukan untuk seperti itu gitu. Panca gaib itu sarana untuk manembah karo sing gawe urip, ora dienggo kaya ngono kuwi. Sadar Mas, bisa menerima apa yang saya sampaikan itu, bisa menerima. Karena apa? Karena saya menggunakan bahasa yang dia pahami gitu. Orang ini ada di ranah mana gitu loh. Kalau orang tersebut ada di ranah syariat, ya saya beri pemahaman syariat. Kalau dia ada di ranah hakikat, saya beri pemahaman dengan ranah hakikat. Jadi dia bisa paham.
Akhirnya dia memahami. Tapi Pak Web, kalau saya ndak seperti ini, kendilku ngelimpang Pak Web. Oh, kalau itu yang jadi perkara, jangan gunakan baju pancakan untuk itu ya, jangan. Saya kasih modal saja. Panjenengan punya keahlian apa? Saya punya keahlian tukang kayu Pak Web. Oke, tak modali. Tak sewa di tanah. Kalau uangnya tidak mencukupi, saya sewakan tanah. Kalau uangnya mencukupi, saya belikan tanah, terus saya bangunkan depo di situ. Maksudnya depo apa ya? Tempat kanggo lemari-lemari ngono. Nah, peralatannya saya belikan semuanya, lengkap peralatan tukang itu, lengkap saya belikan. Lah terus saya kasih buat bekal sehari-harinya selagi dia belum dikenal. Itu saya seperti itu, Mas. Tapi wong kasuman mencampur aduk, nek njaluk asman wong edan mbahku ku semene juta. Iki piye sih wong iki karepe iki karepe wong apa karepe Romo sih? Nek Romo mosok kowe kok tega men karo aku mo. Masa matamu buta mah mo. Masuk matamu picek mo. Gak ero nek aku kaya ngene iki. Sampai saya gitu loh. Itu bentuk dulunya gitu loh. Dulunya kan saya belum begitu paham. Dulunya seperti itu. Masa matamu buta Romo? Nggak tahu saya melakukan ini. Kok kamu balas dengan cara seperti itu? Nah ini artinya digerakkan Romo apa digerakkan angen-angennya wong kaya? Protes. Tapi saya diam, Mas. Dia enggak pernah saya membalas itu, enggak pernah. Diam, Mas. Karena saya masih merasa mampu untuk menelan semua itu. Satu itu. Nah, kedua, malu, Mas. Satu misal saya membalas, terjadi sebuah pertengkaran, terjadi sebuah perdebatan mongko putra karo putra. Dan selama ini si jenenge Putra Romo itu kan negatif di mata orang awam. Ya kan? Selama ini di mata orang awam Putra Romo kan disawang negatif. Maka yang diceritakan tentrem, suci, sempurna. Tapi orang awam tidak mau tahu. Tetap di mata orang awam negatif. Orang awam sampai tahu, loh, jare sempurna, jare suci, jare tentrem, jare bener-bener yang bener. Lah kok putra karo putra tukaran, kan memalukan. Nah itu yang membuat saya terpaksa harus diam, tak telan. Ora, saya akan buktikan bahwa yang namanya benar itu tetap benar. Sampai apapun, dihalangi model apapun, dirintangi model apapun, benar tetap benar dan akan terjadi. Karena saya kan pencinta sejarah. Dan selama saya membaca sejarah itu nggak ada sejarah itu benar terus dikalahkan dengan ketidakbenaran gitu. Keadilan dikalahkan dengan ketidakadilan, itu saya belum pernah membaca itu. Walaupun di endingnya benar itu terkesan kalah, tapi pada klimaknya atau pada titik akhir ceritanya menang kebenaran itu. Nah itu saya berpedoman di situ, angen-angenku, karena saya belum paham kan. Nah, kalau saya sudah paham, matur nuwun, selesai. Jadi kalau dulu itu kan masih ada pertimbangan berkecamuk itu, kok ngene sih mau aku ngelakoni ngene kok ngene ya Allah. Jadi dulu seperti itu. Ngeri Mas, ngeri. Dan anehnya lagi gitu loh, kalau orang yang belum kenal sama saya, belum pernah makan nasi sepiring berdua dengan saya, itu kan enggak tahu, nuduh saya seperti itu, nyangka saya seperti itu. Saya maklum, ini orang yang satu leteng dengan saya, kan enggak mlebu nalar. Dan kadang-kadang yang dibimbing oleh dia melakukan itu, dia diam saja. Padahal dia menyangka saya seperti itu karena dapat cerita dari dia. Jadi jenis skenario Romo iki apa skenario ne angen-angene kadang-kadang kuwi mau. Ini aneh, unik itu. Tapi setelah saya kaji lebih dalam lagi, saya renungkan lebih dalam lagi, saya gelar, saya gulung lagi, karepe Romo iki apa sih? Karepe Romo iki piye? Ternyata kesaksian yang saya alami ketika saya bersamadi di waktu mempraktekkan teknik-teknik manunggal jati itu adalah jalan-jalan atau anak tangga yang harus saya lalui.
bukan untuk saya buktikan di gelar. Itu tadi ketika saya membuktikan langsung di gelar, ngikutin di gelar, waduh konyol Mas. Nganti ora nggak konyol bagaimana, perut saya sampai perih, itu saya nggak peduli Mas. 1 hari penuh naik motor kan, 1 hari penuh naik motor, karena motornya nggak pernah kering bensinnya kan, nggak berhenti Mas. Iki Romo iki karepe piye sih? Iya. Jadi saya nggak nyulap tangkinya full bensin, enggak Mas, enggak. Ini saya alami nyata. Nah karena jarum motor itu enggak, kalau apa metik kan nggak ada jarumnya ya, pakai apa itu, apa titik ngono kae. Lah titik-titik iki utuh kabeh. Mosok aku kongkon leren ning pom bensin apa? Kan enggak. Kalau jaraknya 1 hari ya 1 hari penuh saya di atas motor. Nanti perih wetengku itu saya enggak peduli. Yang penting nyampe. Karena apa? Karena begitu nyampe di tempat ketemu orangnya, Mas, terbayar perjalanan saya yang sebegitu tidak mudahnya itu. Ketika saya bertemu dengan seorang kadang yang disia-sia oleh kadang lain tuh, terbayar semua Mas. Wah, wis warek, wis kaya wis adus, kaya wis nganggo parfum wis pokoknya. Wah, bahagia banget. Enjoy, asik saya di situ. Lama-lama asik saya di situ. Di luar sadar, wah saya sudah menghakimi. Kurang ajar kadang kae. Asu kadang kae. Matane picek kadang kae. Lho. Itu lama-lama saya nyadar, loh, saya sudah menghakimi. Saya sudah mengadili kadang saya. Wah, semakin lama semakin besar ini kebencian di dalam diri saya. Orang mau, maaf, saya nggak mampu di sini. Saya minta berhenti. Lebih baik saya dibutakan mata hati saya daripada saya diberi pengetahuan seperti ini, tapi saya menumpuk kebencian di dalam hati, menciptakan peluang untuk bermusuhan dengan siapapun. Orang mau angkat tangan aku, nyerah, wes nyerah. Akhirnya berhenti, selesai juga. Bareng apa jenenge, ketika saya bersemedi lagi ya, ketika saya bersemedi melakukan latihan Manunggal Jati, saya menyaksikan itu wis no way, ora apa-apa mah, matur nuwun. Ning kono, wah wong edan bagu kuwi. Matur nuwun wis ora. Lah maune ya langsung dat ngono budal. Ora. Ning kono ana kadang ngene-ngene yang sedang merindukan saya, kadang sepiro lakumu semul olehmu. Jawabannya gitu yang muncul. Oh, tadinya enggak mampu, apalagi kalau sampai meneteskan air mata, walah paribasane aku lagi tumpak-tumpakan karo bojo tak copot. Kalau sampai meneteskan air mata. Dulu saiki arep nangis njungkir walik, sepiro lakumu semono olehmu. Matur nuwun Rama, gitu. Saya sekarang mampu di situ. Enggak mampu tadinya. Ngeri Bang. Nggak perlu nyonya itu apa itu lihat di YouTube. Lah kok tembus di daerah sana itu lagi runyam. Masalah asma kembali. Terus dari mamanya, ya kok teru ya. Lah wong diwene roh kok yo roh. Tadi lagi ribet gitu. Tapi apa adanya. Yang saya omongkan apa adanya di lokasi. Yang udah di asma kembali memang apa adanya. Ya kalau perkara asmo lagi, sebenarnya itu bukan karena asmonya itu Joko, asmonya itu Bambang, asmonya itu asmo Wayang atau asmo Konto, bukan masalah itu. Masalahnya itu ininya ini loh, terjaga enggak kebersihannya. Masalah itu kuwi asline. Nama-namanya wayang satu kotak itu digunakan semua buat asmo. Nah kalau kebersihan pikiran, kebersihan hati, kebersihan sawatnya ndak terjaga, wis to tetep koyo ngono kuwi. Atau mungkin nama-namanya nabi-nabi. Ya kan kalau nama katanya nabi itu kan orang mulia toh, yang dicintai Tuhan, yang diistimewakan Tuhan, digunakan sebagai asmo sejati. Kalau pikirannya kotor, hatinya kotor, sawatnya bejujat, wis to. Orang migunani. Nah kalau seperti itu, langkah yang paling tepat apa yang harus dilakukan? Kan sing didandani pikirane.
atine sawate dudu asmane. Wong asma wis sinabda kok diotak-otik piye? Lah sing nyabda sing gawe urip dhewe dudu putra. Nah, putra sebatas wayang kan. Putra yang membantu nglungguhake asmane Kadang kuwi kan ibaratnya wayang digerakake dalang. Sejatine sing asma kan Rama dhewe dudu putra. Nah sing nglungguhake asma berarti kan Rama. Lah arep diotak-otik piye wong asma wis sinabda? Asma wis kadung mudhun, asma wis kadung lungguh, asma wis kadung tersabda. Arep diapakne? Sing didandani kuwi pikirane, atine sahwate dudu asmane. Itu menurut saya yang edan. Engko lek jarene wong waras. Kan gitu. Ini logika saja lah. Logika wae. Kayaknya orang bodoh saja bisa mikir ke situ kok, apalagi orang yang mengaku cerdas. Kayak gitu itu. Jadi ya begitulah dunia. Aku ora iso. Panggung sandiwara. Ya segitulah dunia. Asik orang asik wis ngono kuwi lah. Beja-bejane putra yang dalam keadaan manunggal jati selalu. Nek durung manunggal jati, apa maneh manunggal jatine sik owah gingsir, ya mesti apa-apa. Ora iso jeneng. Jadi jujur aja kalau kehadiran saya ke sini Pak, itu selalu sering jatuh bangun. Ibaratnya kan gitu. Sebagai orang gagal cuma satu kali ya wajar. Dia enggak bisa ngomong lah. Ya. Nah kalau gagal berulang kali, Dan gagal lagi. sebenarnya apa jenis? Sebenarnya titiknya itu di mau bangkitnya. Kalau dalam bahasa saya kan jatuh 10 kali, bangkit 11 kali aja, nggak usah 100. 11 ae. Wis lumayan kuwi. Nah gitu. Dan walaupun panjenengan menyadari kalau panjenengan jatuh, tapi dalam kenyataannya kan panjenengan masih mau berdiri. Selamat wis. Ora ana apa-apa. Dingin. Masa wong Magelang mempan dingin. Ambarawa kok mempan dingin. Ambarawa kan dingin. Lah iya.